Baik, pertama-tama saya menyapa hadirin sekalian yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudara Willy Rustam selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Muhammad Agung Maulidin selaku Chairman YATMI UIR. Dan yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Google Meeting pada hari ini, tepat pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, dalam kegiatan training software yang membahas software CMG. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu yang merupakan acara yang diadakan oleh YATMI UIR. Hadirin yang kami muliakan, perkenalkanlah saya Ewin Syah dari mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau yang nantinya akan memandu acara training software ini dari awal hingga akhir nantinya. Oke, rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bang Willy Rustam selaku materi pada siang hari ini. Pada Bang Willy Rustam, kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman dan juga terima kasih udah menyempatkan waktunya nih pada pagi menjelang siang ini software training ya CMG yang ini kebetulan sih agak sedikit ya daripada minggu-minggu lalu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti juga di record ya, nanti bisa di share juga. Langsung aja ya, aku share screen aja nih langsung. Nah, untuk yang sebelum masuk ke materi selanjutnya, minggu lalu, lebih tepatnya 2 minggu lalu, kita kan sudah pelajari bagaimana input, bagaimana menggunakan dan juga input dari reservoir, terus kita masuk ke komponen, udah kita buat juga modelnya, model simpelnya ya untuk keperluan tutorial software ini, simple aja dulu gitu kan. Nah terus selanjutnya kita masuk ke raw float dan initial condition, dan nanti kalau misalkan sempat juga kita bisa masuk ke bagian well and recurrent. Di sini nanti kita akan bisa buat sumur, produksi atau injeksi, terus juga ada date, rentang, atau mau berapa lama nih kita nanti mau melakukan simulasinya gitu. Nah, boleh pada teman-teman yang hadir sekarang, boleh langsung dibuka dulu CMG-nya, dan yang kemarin udah di-save itu minggu lalu, boleh dibuka lagi. Nah, itu kan terakhir, kalau teman-teman ada save ya, untuk yang minggu lalunya, itu kita kan terakhir itu kan udah sampai checklist hijau itu di komponen, tapi kita belum ada untuk isi komponen, untuk input raw float-nya. Nah jadi sekarang kita masuk ke raw float-nya nih. Nah nanti kalau sudah pada buka CMG-nya, kalau sudah nanti boleh dibuka atau klik 2 kali raw float type. Nah kemarin kan sudah kasih tahu nih, kalau misalkan masih kosong atau gimana kan nanti bisa klik panah kecil di sini buat new rock type. Bagi yang belum ya, ini kan udah ada satu nih, berarti udah bisa dipakai ya gitu. Nah terus silahkan diisi sesuai dengan yang sudah tertampil pada meeting. Ini SW, KRW, KRW-nya boleh dilihat aja, nanti di kopas aja di sini teman-teman gitu kan. Ini untuk water oil table.
Nah, ini juga jangan lupa di-uncheck ya, biar nanti hanya ada kolom SW, KRW, KRW. Nah, ini untuk data ini hanya data permisalan aja dulu, untuk kayak ini contohnya lah, untuk bisa kita gunakan water oil table. Gitu. Nah, boleh di copy dulu lah ya. Mungkin agak sekitar 5 menit lah ya untuk copy ini, atau kayak gimana. Mungkin nanti kalau sudah boleh dibilang aja. Oke, silakan di copy dulu, diisi dulu di CMG-nya. Bang, tadi saya ketinggalan Bang, habis di Rockflood tadi apa tadi Bang? Rockflood. Hmm. Nah, tadi Rockflood tadi kan kita hari ini kan mau masuk Rockflood nih. Nah, klik 2 kali ini, Rockflood type. Nah, kalau misalkan nanti di kamunya belum ada apa namanya rock type 1 ini kan, atau misalkan masih kosong. Nah, nanti ini panah kecil ini rock type. Nanti akan muncul new rock type yang baru 1 nih. Kalau kita klik lagi kan new rock type-nya nanti ada 2 nih. Nah, nanti yang ini dihapus aja lah ya, delete rock type, karena kan kita 2 nggak butuh, cukup 1 aja. Nah, ini kan 1 nih. Udah nanti diisi sesuai yang sudah aku buat nih di kolom-kolom ini. Untuk water oil table, nanti jangan lupa di uncheck ya dua-duanya ini. Jadi biar nanti ada kolom SW, KRW, KRW. Input dulu aja. Nanti kalau sudah kita lanjut ke apa namanya, ke table liquid gas table. Udah selesai inputnya? Bentar Bang. Oke. Bang, untuk ngapus PCOW dan PCOWI itu gimana Bang? Ngapus ini, di uncheck aja nih. Oh, oke. Nanti kalau sudah boleh di apply. Nanti kalau udah di apply nanti kita masuk ke kolom ke tabel liquid table, liquid gas table. Nah, ini kan nanti hasilnya kan ada nih di belakang nih, kayak grafik kayak gini. Nanti kalau teman-teman ingat itu kan grafik SW terhadap KR ya, permeabilitas. Itu nanti hubungannya nanti kayak apa ya? Apakah si namanya itu kayak tadi ya, nanti gimana MBBC-nya, drainage-nya, nanti nyambung ke banyak lainnya nanti untuk grafik ini. Ini bisa dibilang balance ya, 0,5 tadi. Udah Bang. Udah semua ya? Oke, kalau udah
Lanjut ke liquid gas table, boleh dilakukan sama kayak tadi, tinggal di input aja gitu ya. Langsung aja kayak biar cepat mungkin langsung buat titik, mungkin titik 05, titik 25, titik 5. Nggak perlu buat nolnya mungkin biar bisa lebih cepat gitu ya. Itu bebas juga sih itu kayak gimana. Seperti dari namanya ini kan rock float nih, kayak apa ya kalau bisa disebut eh, hubungan lah ya, hubungan antara si fluida sama batuannya kali gitu kan, terus nanti kayak apa ya namanya itu, eh, kayak WOC-nya, oil kontaknya lah itu apa ya namanya itu ya, itulah yang kan yang paling dicari itu kan eh, di minyak itu terhadap batuannya kalau nggak salah apa ya namanya. Kontak. Pokoknya hubungan antara batuan lah sama fluida apa ya aku lupa namanya. Kalau udah di-apply nih, Bang. Ya kalau udah di input sesuai yang udah ada tertampil di meeting di apply aja. Nanti kalau udah di apply nanti akan muncul checklist hijau di kiri rockfloat ini. Berarti tandanya sudah oke nih, sudah pas nih gitu. Nanti kalau udah nanti di oke kan aja. Nanti akan muncul grafik kayak gini. Udah semua ya? Belum, Bang. Oh belum, sorry. Setelah ini kita masuk ke initial condition. Kalau dari artinya kan kayak ya kondisi awal gitu ya. Bagaimana keadaan si reservoirnya bagaimana. Nanti kita akan masukin referensi pressure, depth referensi, VOC, GOC gitu. Water oil contact, gas oil contact. Nanti pada kedalaman berapa nih dimulainya titik WOC sama GOC-nya gitu. Gimana nanti tentunya ya lebih dalam WOC kan karena dari segi apa nah tiga fasa itu kan yang paling atas kan gas, makanya gas yang paling atas yang dia makanya kecil dekat bodi putih sama WOC teroil kayak titik titik ketemunya lah di mana gitu ya. Ini untuk angkanya permisalan dulu aja ya karena ya biar nanti sekarang kan biar tutorial dulu nih biar jalan dulu dia gitu. Cuma nanti untuk yang sebenarnya kita nanti mengikuti yang lapangan. Lagi pula ini kan satuannya kan masih satuan SI, agak susah juga sih. Mungkin harusnya kita awalnya pakai satuan lapangan tadi ya. Kemarin minggu lalu ini KPA sama meter nih. Soalnya kalau dari apa lebih enak kita mungkin pakai satuan lapangan karena terbiasa sama fit sama PSI kan. Ini PSI mungkin kisaran berapa ya 500 kalau nggak salah nih 20.000 KPA ini. Nanti kalau fit nih paling apa ya ribuan fit juga sih. Udah di input ya tabelnya. Kalau udah kita lanjut ke initial condition. Nanti dibuka aja initial condition ini. Nanti klik 2 kali di sini. Boleh teman-teman isi sesuai yang udah terlihat pada meeting. Nah ini kita ambil kondisi untuk water oil gas saja ya. Jadi di dalam si reservoir kita itu ada 3 fasa ini nih gitu.
Nah, water, oil, gas untuk kondisi sekarang ya. Setelah itu nanti diisi referensi pressernya sama kedalamannya, terus yang tadi sudah aku sebutin, water oil kontak sama gas oil kontaknya, sekian. Jadi kalau udah diisi sesuai ini 20.000 kPa sampai selesai, nanti di-apply-kan aja, nanti dia checklist hijau, tandanya dia sudah oke. Bentar bang, buka tadi di mana bang? Apa? Bukanya tadi ini di mana? Nah, initial condition, nanti klik 2 kali di sini, 2 kali. Gimana udah? Udah bang. Kalau udah kita apply, kita okekan. Nah, nanti setelah itu kita mulai masuk ke pembuatan sumur produksi, well recurrent. Ini, kan ini masih warning nih. Nah, nanti boleh kita dulu input sumurnya atau kita buat date-nya, tapi lebih enak sih biasanya kita buat dulu nih rentang tahunnya nih. Nah, kemarin kan di minggu pertama kita mulai coba simulasi CMG-nya kan kita buat starting date-nya kan pada tahun 2021 1 Januari ya itu 1 Januari 2021. Nanti kalau yang belum nih klik well recurrent, klik 2 kali di date, nanti akan keluar ini. Nah, nanti akan kayak gini muncul nih, ini kan dia nomor satunya starting date-nya untuk simulasinya gitu. Nah, terus nanti kalau mau nambahkan mau berapa lama nih si simulasinya kita berjalan gitu. Nah, nanti boleh klik ini add a range of date. Klik itu. Nah, ini kan from-nya udah benar 2021 starting date-nya. Nanti itunya diubah nih, nanti ada ini logo kalender. Klik aja. Jadi teman-teman misalkan mau implementasi misalkan mau 5 tahun, mau 10 tahun terserah. Tapi bolehlah kita sekarang buatnya 2031 aja ya, 2031, 10 tahun aja kita implementasikannya. Untuk tanggalnya samakan aja sama bulan, atau mungkin yang mau berbeda juga nggak apa-apa, bebas. Nah ini juga udah kayak semacam dibuatin mau dimulai jam berapa, terus hari sejak dimulainya bebas, tapi ini kita nggak perlu kita atur lah, ini kan kayak opsional aja gitu. Kita anggap aja sama semuanya. Kita oke kan? Nah, ini step kayak semacam apa ya? Apa namanya? Perhitungan periodenya itu dihitungnya bagaimana gitu. Nah, ini kan kita mau buat per bulan nih, bulan. Nah, dari 2021 1 Januari sampai 2031 1 Januari itu kita pengen melihat dia setiap bulan gitu, setiap bulan. Ternyata ada di sini sebanyak iterasinya 121 nih. Bisa jadi kalau kita ubah ke day nanti ribuan gitu kan, 3653 day. Nah, mungkin kalau untuk yang sekarang kita cukup buat month aja 121. Karena kalau untuk day itu bisa dibilang sangat-sangat teliti lah ya. Maksudnya sangat jelas, itu kan terlalu berat nanti kita runningnya nanti. Jadi kita buat month aja, stepnya 1, nanti kita okekan, nanti akan muncul kayak gini nih. 120 hari, 120 days udah ditambahkan, iterasinya udah ditambahkan, oke. Kalau sudah, nah nanti di paling bawah, boleh di scroll paling bawah, nanti kita checklist di 121-nya. Ke checklist itu menandakan bahwa akhir dari kegiatan implementasi ini gitu. Pokoknya kegiatan simulasi di sini diakhirinya di sini gitu. Checklist di sini. Nah, kalau sudah kita close.
Nah, ini kan date-nya sudah berubah nih, yang tadinya dia warning yellow tadi udah berubah jadi kayak gini itu kan. Kalau mau dibuka nih ada iterasinya nih banyak gitu kan. Nah, terus kita masuk ke pembuatan sumur. Pembuatan sumur ini kita bisa klik 2 kali di sini, bisa. Terus bisa klik panah kecil di sini, new well new juga bisa, sama aja. Tapi lebih enak mungkin 2 kali di wells. Nah, untuk pertama kali kita buat itu mungkin nama sumurnya adalah produksi 1 aja kita buat ya. Produksi 1. Nah, untuk nama sumurnya namanya produksi 1, kita anggap itu namanya sekarang, mungkin yang lain teman-teman boleh namanya bebas, terserah. Nah, untuk type-nya, jenisnya kita isi produser, karena kita kan mau buat sumur produksi. Nah, kayak gitu. Kalau untuk grup ini, kalau kita mau pengen pengen bikin banyak nih, bikin banyak. Kalau misalkan di checklist kan, nanti jadi banyak. Tapi cukup kita buat 1 dulu aja. Nah, nanti kalau sudah, kita masuk ke constraint. Constraint kalau sudah, ini kayak constraint ini apa ya? Bisa dibilang properti sumurnya lah ya, bisa dibilang. Nanti kita checklist ini, definisi constraint-nya kita definisikan. Nah, biasanya di CMG ini untuk sumur produksi itu ditentukan atau dibuat di sini untuk constraint itu nilai BHP-nya, biasanya ya BHP. Jadi di sini kita buat operate, beroperasi. Operate. Nah, nanti akan muncul nih apa namanya kolom atau baris baru nih. Operate, parameternya BHP, value-nya sekian KPA, bebas kayak gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini kan bisa kita input lagi nih value KPA-nya mau berapa. Ini maksudnya kayak bottom hole pressure-nya untuk tekanan dasar sumurnya di sumur produksi yang akan kita buat itu 200 KPA. Nah, gitu. Dimana kan kalau misalkan dari harfiahnya kan kalau untuk biar minyak itu bisa mengalir ya kan dari si reservoir yang kita gede ini yang udah kita buat ini, misalkan kita buat subproduksi di sini gitu kan, produksi ini dengan nanti tekanan bawah sumurnya anggaplah yang sesuai dari yang default itu 200, sedangkan tekanan dari si reservoirnya lebih tinggi lagi nih, tadi kan puluhan ribu tuh. Nah, otomatis karena perbedaan tekanan tadi bergeraklah si fluida itu, si minyak, si gas itu ke sumur produksi karena perbedaan tekanan gitu kan, bergerak dia, nanti dia baru terjadilah produksi gitu. Nah, untuk pada kondisi ini kita boleh buat apa namanya value-nya apa ya, 10.000 aja deh ya, 10.000 KPA, 1000 KPA berapa itu ya, 1000 KPA 10.000 sekitar 1.500 inch PSI. Oke. Nah, kita buat aja 10.000 dulu ya untuk yang simpelnya aja. Nah, selain buat teman-teman tahu juga nih, biasanya kalau memang pengen lebih teratur lagi nih untuk semua produksinya, bisa kita atur selain BHP kayak coba kita operate ya. Nih, nanti kalau teman-teman buka nih yang parameter BHP-nya ada banyak nih. Mau kita atur STO-nya, STG, STW, dan terserah sampai ke bawah gitu kan, nanti juga ada kepanjangannya dari setiap singkatan ini. Nah, kayak STO nih, ya berapa nih yang diizinkan nanti laju alir minyaknya di permukaan berapa. Nah, kita bisa atur nih mau berapa gitu kan. Nanti kalau kita ubah STO nanti kita pengennya M3 per D-nya berapa nih untuk di permukaan, bisa juga kita atur gitu, kayak semacam kita batasi dulu gitu kan dari produksinya. Kalau mau ini kan untuk minyak, kalau STG nanti berubah lagi gitu kan, nanti mau STW atau kayak gimana gitu, terserah nanti mau ngatur yang mana. Tapi biasanya sih kalau untuk sumber produksi itu kalau memang pengen lebih lebih detail lagi ya, itu kita buat STO biasanya, nanti bisa diatur lah nanti berapa M3 per D itu terserah gitu. Nah, terus bentar.
value. Dari mana ya cara ngapusnya ya? Oh ini dia, sorry. Ini cara ngapusnya nih. Di level constraint kita nggak perlu pakai STO ya, biar dia ngalirnya gitu aja tanpa kita perlu atur gitu. Kita hapus aja untuk STO-nya. Jadi cukup constraint-nya kita buat BHP aja. Nggak perlu yang lain. Nah, kalau sudah nanti kita oke-kan aja. Oke. Nah, ini kan masih silang nih. Silang di sini kita bisa tahu nih, coba kita klik ini. Oh, nggak ada ya. Oke, kita klik kanan di well, kita klik validate. Terus dia bilang di sini error. Model well komplesi diperlukan gitu. Jadi kita belum buat nih komplesinya. Apa namanya kayak perforasinya kita belum buat komplesi dari produksinya. Nanti boleh dibuka aja nih yang tanda tambah di sebelah sumur. Kita buka, ini tambah lagi buka. Nah, nanti klik 2 kali yang perf. Klik 2 kali yang perf. 2 kali. Nah, nanti akan muncul window baru nih. Di sini. Nah, ini kayak ada semacam informasi gitulah ya kan untuk generalnya. Nah, sekarang kita mau buat lokasi sumurnya di mana nih? Mau buat di mana? Nah, buka perforasi. Nah, di sini kita mau buat perforasinya ada 2 cara nih. Mau kita dari mouse sendiri juga boleh, atau mau kita klik manual juga boleh. Nanti ada ini 2 icon ini nanti buat nambah-nambah apa namanya iterasinya. Tapi kalau aku biasanya lebih enak pakai yang mouse. Nah, nanti ini kan masih 3D view nih. Nah, nanti diubah ke yang paling atas nih, IJ 2D areal. Nah, ini untuk XY-nya. XY. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kan ada plan 1 of 7. Nah, plan di sini istilahnya kan kalau seharusnya kan artinya pesawat kan, tapi di sini artinya plan itu kayak semacam lapisan, artinya gitu lapisan kalau plan di sini maksudnya. Kan di awal kita buat lapisannya ada 7. Nah, ada 7. Jadi ada 7 lah ini kan 7. Nah, pertama itu kita buat dari plan 1 7 juga bisa, dari bawah juga bisa gitu. Nah, jadi kayak kita semacam buat perfonya itu di mana gitu. Nah, tapi dari yang punya aku nih, yang udah kita buat sebelumnya, atau misalkan teman-teman yang sama nanti, ini kan dia di lapisan di lapisan keempat nih kan, yang memang saturasinya itu bisa dibilang tinggi gitu. Jadi mungkin perfonya sampai ke blok kelima, mungkin blok 6 atau juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah nih boleh ini dari plan ke-6 aja lah ya. Plan maksudnya lapisan ke-6, begin. Nah, begin nanti akan muncul nih kursornya baru nih kayak gini. Anggaplah kita mau buat di tengah-tengah lah ya di sini. Nah, itu kan ada tuh informasi, misalnya dibilang kayak yang ada tuh kotak kecil 2021 11 bloknya 336, oil saturasinya 0,1. Nah, berarti kita ingat tuh 336. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 3, lapisan ke-6. Kita klik nih sekali. Nah, kan udah muncul nih. Gitu kan. Nah, nanti lanjut ke plan kelima. 335 karena dia lapisan kelima. Nah, kayak gitu. Tuh, nanti dia akan ngikut tuh. Kayak gitu. Terus nanti lanjut ke 334, lapisan keempat, lanjut ke 3, lanjut ke sini, gitu kan. Terus lanjut lagi ke 2, kalau sudah lanjut lagi ke 1. Udah jadi untuk membuat sumurnya. Buat perforasi sumurnya gitu. Nah, oh sorry, kayaknya salah nih ya. Survei 336 ya.
Oke, kita buat ulang ya, soalnya terbalik nih, harusnya 336 nih yang di bawah, yang lapisan pertama yang harus ke surface connect to-nya. Berarti kita hapus dulu lah ya. Kita buat dulu plan satunya lagi, kita ulang ya. Kita begin tadi 331, lanjut ke 332, 333, terus 334, terus 335, terus 336. Oke. Kalau sudah, ini udah dibuat perfonya ya kan. Nanti kita apply. Ini nanti nih boleh lihat teman-teman bagi yang belum. Nih. Nah, dan dari sini kita juga bisa atur apakah ini perfonya ditutup, dibuka, atau otomatis, bebas. Tapi sekarang kita buka semua dulu aja untuk perfo yang di sini. Kita open gitu kan. Nah, nanti kalau sudah kita apply. Kita oke kan. Baru dia hijau semuanya. Nah, kalau semuanya sudah hijau, sudah apa ya? Sudah oke lah semuanya gitu kan. Semua produksinya ada. Ini kita tanpa buat injeksi dulu, kita anggapnya lah ini natural flow dulu ya. Ya kayak ngalir gitu aja nih tanpa ada bantuan yang lain gitu. Masih primary gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, nah kita run validate with IMAX di atas kanan ini, with IMAX, kita klik itu. Nah, sebelum itu dia minta mau save dulu nih, save aja, kita yes kan. Nah, ini kan ada 4 nih, maksudnya ada 4 mode nih. Validasi, hanya untuk mengetahui, pokoknya memvalidasi data-data yang sudah kita masukin, data only gitu kan. Terus yang kedua, run untuk bisa apa ya, mengetahui kondisi awalnya, untuk melihat bagaimana kondisi awalnya gitu. Biasanya sih yang digunakan itu yang ketiga, run secara normal juga cepat gitu, immediately. Nah, kalau ini normal limbatnya kayaknya bukan hanya satu aja nanti yang modelnya akan di run, banyak juga nih, enggak satu. Nah, kalau sudah ini kita pilih yang ketiga, run normal immediately, nanti kita run. Nah, udah selesai gitu ya, karena ya simple lah model yang kita buat gitu kan. Nanti kalau sudah ada kuning-kuning kayak gini, bisa nih nanti teman-teman baca di bawah sini kan ada OIP, ada kita bisa dapetin si airnya berapa, gasnya berapa gitu kan. Terus ada per volume si hidrokarbonnya berapa, total per volumenya berapa, langsung bisa kita ketahui gitu. Sekian pangkat 7, sekian pangkat 9, sekian gitu kan. Itu bisa jadi informasi terhadap si reservoir kita nih, berapa minyaknya yang ada di sana. Nah, kalau sudah, boleh langsung kita klik ini, launch result. Kita lihat hasilnya seperti apa pergerakannya. Nah, nanti akan muncul window baru, result. Ya, result. Kalau udah pada muncul window baru kayak gini, boleh kita ubah nih yang di kiri atas. Ini kiri atas, ganti ke 3D view. Nah, inilah nanti bentuk yang sudah hasil kita mainkan yang tadi itu ya. Kalau misalkan teman-teman udah pada tertampil seperti ini, udah bisa tampil kayak gini nanti. Nah, ini kan ada semacam kayak player nih, tinggal kita play aja nih, play. Tadi kan sumurnya di tengah, ya kan, di tengah. Nah, bentar, kita mau tampilkan dalam ini, kita ganti ke oil saturation. Nah, ini oil saturation kan, saturation nih. Nah, ini tandanya kita run, kita play nih. Nah, itu kan semakin dia berjalan kan, play. Ini dia sedang nge-play, maksudnya dia sedang produksi nih. Si sumur ini gitu kan. Nanti perlahan kan warnanya berubah tuh. Nah, warnanya berubah ini sesuai dengan legend yang ada di kanan. Ini kan dia mulai kurang nih, ini kan biru sekarang nih, yang di sekitar 0.2.
gitu, 0.2. Sampai nanti 0.1 makin pekat nih yang lapisan pertama, ya kan? Nah, kayak gitu. Sampai nanti di akhir 2031, 10 tahun kemudian, di sini kan satu-satu. Nah, ternyata yang terlihat di sini yang berhasil diproduksi itu yang bagus lah itu kan natural flow-nya cuma di lapisan pertama gitu. Sampai dia tadi yang awal yang merah nih, kita balik awal tadi, kita tarik ke awal, merah kayak gini, pas di akhir 10 tahun kemudian ini udah jadi biru gitu. Berarti bisa dibilang produksinya jalan, minyak yang tadinya di lapisan pertama itu yang merah tadi, yang satu tadi, gitu kan. Nah, sampai pada 10 tahun kemudian dia jadi biru, berarti dia sudah berproduksi, gitu. Terus juga yang lapisan kedua, mungkin teman-teman bisa lihat, ini kan nih, mungkin kuning nih kan, di tahun 31, tahun ini dia merah. Nah, kuning berarti kisaran di sini berarti dia. Masih sedikit nih, baru diambil maksudnya, baru berproduksi gitu. Nah, ini secara natural flow-nya. Nanti teman-teman boleh implementasi skenario lain atau misalkan buat sumber produksi baru atau memindahkan posisi sumber produksinya mungkin bukan di tengah, bisa jadi di setiap sudut, atau mau buat jumlah produksinya ada 4 boleh, bebas terserah, atau mau buat kayak teman-teman nanti bisa lah kayak istilahnya well pattern nanti ada kayak 5 spot block atau 9 boleh juga, atau nanti bebas lah mau menentukan polanya kayak gimana. Nanti sumber injeksinya di tengah, produksinya kiri kanan, atau membentuk kayak semacam dadu 5 kayak gitu kan, di tengah 5 spot kayak gitu boleh juga gitu. Atau misalkan tiap sudut produksi kayak teman-teman pengen tahu nih bagaimana sih si model ini kalau ketika di run gimana sih hasilnya gitu kan. Nah, ini untuk sumber produksinya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat perlapisannya bagaimana gitu kan, bisa juga gitu kan, bagaimana pergerakannya gitu. Nah, tadi kan kita run view-nya 3D view nih, yang ini AA. Aku namain file ini AA-nya 4 kali. Nah, ini tuh yang 3D view. Kita kembali ke yang 2D. Yang 2D. Nah, kita buat ininya itu oil saturation. Kita buat oil saturation. Kita pengen lihat nih bagaimana perlapisannya itu seperti apa dia. Gitu. Seperti apa. Nah, ini kan merah nih tadi di tahun 2021 nih. Ini untuk lapisan layer 1. Kalau kita play ya nih, kita play. Tuh, makin lama dia makin berkurang, makin berubah warnanya, makin kuning, makin berubah lagi. Nah, sama seperti nanti tadi yang 3D gitu. Tapi ini versi perlapisannya. Kalau teman-teman pengen lihat kayak gimana gitu perlapisannya. Ini kan pas tahun awal 2021-nya kayak gini, nanti pas akhirnya nanti kayak gini. Nah, selain oil saturation, kita juga bisa lihat nih. Kemarin kita kan ada input nilai water ini SW. Kita juga bisa lihat nih SW-nya kayak gimana. Nah, di tahun 2021 dia tuh cuma segini gitu. Nah, nanti pada akhirnya bertambah juga bisa. Nah, cuma ini kan bukan dilihat dari per sumber produksinya. Nanti bisa dilihat dari grafik yang sudah diproduksikan. Ini kan kita melihatnya ini di modelnya. Jadi di modelnya ya gitu-gitu aja. Memang segitu nanti gitu. Nah, terus selanjutnya karena udah perlapisan, udah juga 3D, kita bisa lihat lagi mana ya? Oh ini ya. Shuffle mana ya? Di display. Oh, bukan di sini berarti. Nah, ini kan kita udah lihat perlapisannya, udah lihat per modelnya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk yang pengen lihat hasil grafiknya gitu. Nah, ini kalau sudah nih, nanti kita buka result graph. Ini di sebelah 3D result, kita buka result graph.
Nah, kalau sudah nanti dia minta dibuka ini mana sih yang udah tadi kita run gitu kan. Di mana teman-teman simpan filenya, kita buka. Nah, untuk ini itu ya yang ini ya, masalah IRF. Nah, kayak gitu. Jadi kita add plot, kita add curve. Nah, ini nama filenya yang tadi udah berhasil kita run. Nah, kita nih pengen lihat nih grafik dari kumulatif oil SC-nya terhadap well-nya aja, well. Ini kita bisa milih nih, mau kita per lapangan, ada grup, nanti kalau grup, kalau misalkan nanti sumurnya ada banyak, mungkin grup. Nanti kita pengen lihat per layernya, per list migrasi si minyaknya gimana, per region sekitar, atau kayak gimana bisa. Karena kita khusus ke well aja gitu kan. Nah, ini produksi 1, kita pengen lihat kumulatif oil SC-nya. Kita okekan aja. Nah, inilah dia hasil grafik hasil produksi kita nih selama 10 tahun gitu kan, sekitar 50.000 M kubik. Aku nggak tahu nih berapa BBL ya. Mungkin nanti bisa di-convert lah nanti. Jadi selama 10 tahun dia dapetin itu 50.700 meter kubik. Berapa barel tuh ya? 3 tuh BBL. Ini sekitar 50.000 berarti sekitar berapa ya? Banyak juga tuh ya. 50.000. 314.000 BBL oil. Segitulah kira-kira yang kita dapetin nanti di sini. Nah, ini kan karena dia natural flow, makanya gini aja, lurus aja gitu kan. Ya, karena dia apa ya, yang bakal naik itu ya cuma di sini aja. Nanti kalau pengen makin detail, nanti kita blok nih kayak gini. Nih, arahkan ke sini. Tuh, nanti dia makin jelas bagaimana pergerakan si ininya. Nah, ternyata di bulan 7 nih ada X-nya bulan 7 tanggal 1. Nah, dia itu mulai bilang kayak datar nih ya, mulai landai datar gitu. Jadi kalau misalkan bisa kita lihat, oh kita curiga nih, bisa kita buat kayak di bulan ini kita mau implementasi ya, skenario baru atau mau kayak gimana, mau tambah injeksi, mau produksi kayak tadi yang udah aku sebutkan, mau nambah sumber produksi kah, mau memposisikan baru lagi sumber produksi kah, atau kayak gimana gitu kan. Nah, cuma kan ini bisa dibilang ada semacam kecurigaan nih, ternyata di bulan 7 yang tadinya sebelum bulan 7 dia naik terus naik natural flow tadi, bulan 7 dia mulai datar. Nah, datar ini bisa dibilang kayak nggak ada produksi lah ini, karena tidak bertambah, dia datar gitu aja natural flow. Atau per tanggal mungkin per tahun 2021 dia bisa dibilang nggak ada produksi nih, bisa dibilang kayak gitu, karena dia datar aja, dia tidak bertambah-tambah walaupun sedikit gitu, kayak gitu. Nah, nanti setelah itu karena ada kecurigaan di sini gitu kan, kita bisa buat skenario baru yang memang nanti juga salah satu nanti yang teman-teman bakal temui nanti di simulasi di Simres nanti di semester 7 kalau nggak salah sama Pak Dike nanti ya. Itu sih mau buat skenario kayak gimana, nanti apakah teman-teman mau buat sumur injeksi baru, produksi baru, mau buat fire spot atau tidak, kayak gitu. Nah, terus kalau sudah nanti kalau mau kembali kayak semula full view, nah kembali ke awal tadi full view 2031, kita bisa lihat grafik lain nih, add plot coba yang lain, add curve. Nah, tadi kita udah masukin cumulative oil ya kan, mungkin habis itu kita mau masukin apa ya, cumulative water misalkan, water SC. Nah, untuk dari singkatan ini untuk SC itu standar condition kalau SC-nya. Maksudnya ya udah di permukaan lah gitu. Nanti ada juga nanti R apa nggak salah. Ada R nanti pokoknya reservoir gitu. Kalau R nggak salah. Sekarang kita buat cumulative water SC aja untuk produksi terhadap sumur. Well, kita okekan aja. Nah ini. Kayak gitu cumulative water. Kayak gini juga lah gitu. Ternyata lebih banyak air nih yang kita produksikan.
sama lah bisa dibilang gitu ya untuk di lapangan simple yang udah kita buat gitu untuk multi waternya. Selain itu kita juga bisa lihat, kita add plot lagi, kita add curve, kita bisa lihat apa selain yang paling penting nanti di Simres nanti ya itu kayak cumulative oil, cumulative water, terus water cut. Kita bisa dalam SC atau dalam persen juga bisa. Mungkin SC dulu aja ya produksinya kayak gimana tuh. Water cut-nya seperti ini gitu nah. Bisa kita lihat di sini kan. Bagaimana pergerakan water cut-nya dari dia awal produksi ternyata turun gitu kan. Gitu. Sama kayak tadi grafik plot 2-nya. Nah, per 2022 kan dia datar nih. Otomatis dari per tanggal ini dia udah nggak ada lagi produksi air gitu. Makanya nanti di plot 3 dia turun jatuh di sini. Nah, itulah hubungannya lah untuk nanti dianalisis gitu kan. Kenapa nanti di WC-nya jatuh? Ternyata di plot 2-nya dia udah nggak ada lagi produksi karena data terus sampai akhir gitu. Plot 3-nya. Terus juga ada lagi nih, selain ini kita bisa lihat apa ya? Recovery factor. Mana dia recovery factor ya? Oh, nggak ada di sini ya recovery factor. Mungkin di field kalau nggak salah. Recovery factor mana dia ya? Oh, nggak ada juga di mana ya? Di sektor coba. Recovery factor. Oil recovery factor, nah ini dia. Sektor ya, kalau pengen lihat entire field seluruh lapangan itu seluruh model kita melihat RF-nya berapa. Nah ternyata baru segini nih, baru 1,8. Tadi kan totalnya di sini nih total oilnya segini kali 1,8 yang tadi udah dapat RF-nya. Wah masih banyak banget sisanya gitu. Nah nanti teman-teman bisa lah nanti mikir bagaimana nih skenario yang tepat untuk bisa menyelesaikan atau bisa dapetin seluruh minyak yang ada di model ini yang memang tadi di tahun 2031 cuma lapisan pertamanya doang yang dia biru gitu. Nanti bolehlah inovasinya mungkin sumurnya di mana, injeksinya di mana bebas terserah gitu kan. Nah itu nanti tergantung lah bagaimana skenario teman-teman gitu mau kayak gimana. Kalau dari simulasi gini aja kita ya bisa dibilang skenario yang kita buat nggak ada yang terbaik ya karena entah nanti kondisinya bisa berubah dia. Ini kan simple model nih, gampang lah kan dia lagi pula homogen nih. Nanti kalau teman-teman ketemu yang memang nanti datanya heterogen atau nanti yang ya penyebaran saturasinya, SW-nya dan lain-lain itu heterogen beragam gitu kan dan dia bukan kotak kayak gini, malah nanti kontur gitu kan. Nah, bakalan lebih susah lagi nanti menentukan skenario-nya gitu. Apakah nanti dia nanti sumurnya ketemu patahan? Nah, itu juga teman-teman juga harus perhitungkan. Nggak mungkin kita buat sumur tembus ke patahan itu nggak mungkin gitu kan. Nanti batasnya kayak gimana? Nah, itu nanti lebih banyak lagi lah nanti inovasi nanti yang lain gitu kan. Nah, mungkin untuk apa namanya software training kita kurs hari ini mungkin sampai sini dulu ya. Karena juga udah setengah 12 juga, 11.30 udah juga habis waktunya. Nah untuk minggu depan kita lanjutin lagi kurs kita, mungkin nanti kita menggunakan mode yang selanjutnya setelah IMAX itu kalau nggak salah jam. Nanti kita coba juga yang mode jam kayak gimana penggunaannya, mungkin juga tidak beda tipis ya. Nanti kita bisa kita percepat juga, kita tinggal isi gitu aja. Nah, nanti sampai nanti kita penggunaan mode stars. Nanti kalau sudah ketiganya kita udah pelajari, mungkin nanti kita bisa implementasi sumur injeksi di sana. Mau kita mau pakai ASP juga bisa, water flooding juga bisa, mau LSWI juga bisa, banyak lah yang bisa kita lakukan. Tapi sekarang kita mau coba-coba dulu nih. Semoga nanti waktunya cukup untuk minggu depan ya. Terus terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Selama 1 jam kemudian kita sudah bersama. Sampai jumpa minggu depan, saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Willy Rustam telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Ya, acara selanjutnya itu sesi dokumentasi yang diambil alih oleh tim media and communication. Kepada tim MNC dipersilahkan.